Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ari Eka Wibowo dalam program Podcast Sumi 1441 Hijriah. Podcast ini spesial kami sajikan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setelah minggu kemarin kita mengobrol bersama Mas Diki Wahyudi selaku Mas Ulfumi terkait dengan physical distancing. Pada minggu kali ini kita ada tamu yang gak kalah spesial. Ada Mas Ihsan Nurjami itu. Assalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ihsan apa kabar Mas? Oke, alhamdulillah. Puasanya lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Lancar. Mas Eko sendiri gimana, lancar? Oh harus lancar dong Mas. Harus lancar. Harus lancar. Walaupun seperti ini kita harus tetap semangat menjalankan ibadah. Yes, oh iya, buat teman-teman yang belum tahu nih, Mas Ihsan ini Mas Ulfumi periode sebelumnya, periode 1440 Hijriah. Itu Mas Ihsan. Kita lanjut nih Mas ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Dari Mas Ihsan sendiri nih Mas, amalan-amalan apa sih yang sering Mas kerjakan di bulan suci? Terutama kan udah seminggu berjalan ini Mas puasanya Mas. Oke, untuk amalan yang saya lakukan di Ramadan kali ini mungkin seperti biasa sama teman-teman yang lain seperti itu. Yang pertama yang bersifatnya wajib di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Terus yang kedua, amalan yang memang hanya ada di bulan Ramadan, meskipun itu sifatnya sunnah, yaitu sholat sunat tarawih. Samping dua itu ya, untuk melengkapinya saya baca Al-Quran, terus sedekah sama ama. Kebetulan saya juga mau nyoba cocok tanam di lingkungan masjid ya, daripada gabut kan di masa pandemi ini, ya kuliah online juga, tidak ada suasana yang rame. Nah, mungkin ya untuk mengatasi kepenatan selama Ramadan ini, setelah kuliah dan puasa dan sebagainya, ya mencoba bercocok tanam seperti itu. Oke, Mas Ihsan ini produktif sekali ya. Saya sampai kagum. Amin. Oh iya, Mas Ihsan sendiri ini tarawihnya di mana Mas? Di rumah apa masih di masjid Mas? Oke, untuk tarawih saya kebetulan masih di masjid ya. Soalnya ini saya masih di UNES seperti itu. Oh, masih di masjid VIP ya Mas berarti Mas? Ya, masjid VIP. Oh, itu iya sih. Nggak pulkam ya Mas? Adalah kan dari pemerintah. Asia. Mudah-mudahan bisa lah. Iya, nanti. Iya lah Mas. Terus nih Mas, tadi kan Mas ngomongin soal amalan. Ada tadarus, ada sholat malam, ada bersedekah. Aku lebih fokus ke tadarusnya atau sholat malamnya Mas. Kan biasanya buat ya saya dan beberapa teman-teman yang dalam tanda petik agak pemalas. Ya istilah kerennya kaum rebahan nih Mas. Supaya bisa istiqomah, supaya bisa semangat dalam beribadah itu ada tipsnya nggak sih Mas? Atau seperti apa? Itu kayaknya nyindir saya, pemalas atau rebahan. Kan saya mau nyindir diri saya sendiri ini. Oke. Kalau saya sendiri ya selama 1 minggu ke belakang ya alhamdulillah ya untuk ngaji itu diusahakan minimal itu satu kali. Nah, mungkin dari saya sendiri ya ada targetan seperti itu. Untuk Ramadan ini minimal 1 kali, ya maksimalnya 2-3 kali untuk khatam Al-Quran. Nah, bagaimana istiqomahkan membaca atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Ya mungkin yang pertama ya kita sadari seperti itu, bahwasanya bulan Ramadan ini punya keistimewaan seperti itu dibanding bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama kan untuk bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Terus yang kedua ada bulan di mana pahala dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Mantap sekali. Terus ada juga bulan di mana ada hari atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus di bulan Ramadan juga itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, mungkin kalau melihat dari keistimewaan bulan Ramadan sendiri, seharusnya ya bisa memotivasi kita untuk menggenjot masalah amalan
umumnya, khususnya mungkin tadi tadarus Al-Quran, puasanya mungkin ditingkatkan yang tadinya hanya bisa menahan lapar sama hawa nafsu yang lainnya, tapi bisa ditingkatkan puasa itu menjaga pendengaran anggota tubuh lain dari dosa ataupun dan berbuat dosa atau yang lainnya seperti itu. Ya, ini menyambung yang tadi ya Mas. Jikalau ini menjadi Ramadan terakhir untuk saya mungkin, atau untuk teman-teman, atau untuk kita semua, gimana itu Mas? Ingat kematian. Ya, menurut saya dengan mengingat kematian ya akan menambah lagi semangat kita dalam ibadah. Hanya gini aja. Nah, misal saya atau Mas Eko Ya, sakit, iya benar banget Mas. terus divonis oleh dokter bahwasanya masa hidup saya atau Mas Eko tinggal 1 minggu lagi. Waduh. Misal mungkin setelah tahu kan masa hidup kita itu tinggal sebentar lagi, nah mungkin secara otomatis akan memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian gitu, untuk bekal kita di akhirat. Nah, apalagi tadi telah saya sebutkan juga, nah untuk keistimewaan Ramadan kan itu jadi motivasi juga. Nah, mungkin dengan mengingat kematian akan menambah semangat lagi ketika nanti beribadah di bulan Ramadan. Oh iya, mantap sekali ya Mas. Jadi ketika kita ingat akan waktu datangnya ajal, di satu sisi mungkin terlihat agak sedikit menakutkan atau gimana, tapi harusnya ketika ingat ini bisa menjadi pemacu kita ya Mas, untuk semakin meningkatkan ibadah, untuk terus beramal, melakukan hal-hal baik, amalan-amalan, supaya bisa menjadi bekal kita nantinya gitu ya Mas. Biar ibaratnya kalau orang berpulang itu udah ada bekalnya gitu ya. Iya. Nah, berbicara mengenai waktu juga, nah mungkin ini sedikit bagi kamu juga, nah mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah gitu. Mungkin yang disampaikan benar itu datangnya dari Allah, nah mungkin kesalahan ada dari saya. Nah, mungkin Allah juga kan sudah berfirman ya mengenai memperingatkan masalah waktu seperti itu. Di dalam firman-Nya surat Al-Asri. Nah di sana kan Allah berfirman wal asri, demi masa. Nah, untuk masa sendiri atau bisa dikatakan waktu ya masa ya? Iya bisa Mas, benar sekali. Nah mungkin untuk waktu sendiri adalah salah satu modal yang sangat berharga buat umat manusia seperti kita. Ya, kenapa? Karena waktu itu tidak akan bisa dicari lagi, tidak bisa digantikan. Kalau bicara masalah uang 10.000 hilang, mungkin di kemudian hari akan mendapatkan uang yang lebih besar lagi malahan. Bisa. Benar. Nah, kalau waktu, tidak akan bisa diulang lagi. Nah, mungkin itu perlu kita sadari untuk memacu kita, memberi semangat kita untuk tidak melewati detik demi detik waktu yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Nah, mungkin saya juga sempat mendengar istilahnya ceramah dari salah satu ustadz, atau kalau di Sunda sebutnya ajengan ya seperti itu. Bahwasanya waktu itu menurut KBBI apa Mas Eko? Waktu itu jujur saya nggak tahu ya Mas. Apa Mas? Waktu itu adalah detik seperti itu. Nah, terus detik itu identik dengan detak berkaitan dengan jantung atau hati. Nah, hati kita adalah tempat untuk beriman seperti itu. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan ya mengenai surat Al-Asri ini, bahwasanya waktu ini adalah salah satu modal yang sangat berharga, bukan menit atau jam, tapi lebih ke detik. Jadi manfaatkanlah setiap detik yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan selalu mengingat seperti itu. Karena kan tadi detak itu kan identik dengan hati. Nah, oleh karena itu setiap detik marilah kita kaitkan hati kita dengan
Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ada dalam kerugian. Sebenarnya ada beberapa lagi sih mengenai tips trik ya untuk agar terhindar dari kesia-siaan atau kerugian. Soalnya kan di dalam surat Al-Asr dijelaskan bahwa manusia itu ada dalam kerugian kecuali golongan yang pertama orang yang beriman, yang beramal saleh, dan yang ketiga berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Itu Mas Eko terkait waktu. Nah, mantap sekali ya Mas. Jadi kita harus bisa memanfaatkan setiap menit bahkan setiap detik ya Mas. Pemberian Allah SWT dengan melakukan hal-hal kebaikan tadi, melakukan amalan-amalan supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang merugi. Seperti itu ya Mas. Mas Eko. Mengingat sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang lebar dengan Mas Ihsan, tapi mengingat waktu yang diberikan ini sudah limit ya Mas. Mungkin kita langsung ke closing statement dari Mas Ihsan. Monggo Mas, saya persilahkan closing statement. Oke, closing statement ya. Terima kasih Mas Eko. Oke, kalau dari saya sendiri, silahkan sadari bahwa detik demi detik akan berlalu, tidak akan kembali. Manfaatkanlah setiap detik di Ramadan kali ini. Barangkali tadi sudah disebutkan ini adalah Ramadan terakhir. Perbanyaklah amal untuk kita bekal nanti di akhirat. Itu sudah bisa. Mantap sekali Mas Ihsan. Ini benar-benar Masul yang sangat amazing. Saya koreksi mantan Masul ya. Kalau sudah demisioner. Baik, jadi teman-teman itu sekian obrolan singkat saya dengan Mas Ihsan Nurjamil. Pada tema kali ini kita membahas tentang Ramadan terakhir ya. Ini bukan maksud untuk menakut-nakuti, untuk menyebarkan rasa ketidaknyamanan atau seperti apa, tapi lebih bagaimana kita bisa mengingatkan antar sesama muslim supaya bisa beribadah dengan maksimal, memanfaatkan setiap detik waktu yang Allah berikan, karena seperti penjelasan Maisan tadi bahwa waktu yang diberikan itu nggak akan bisa kembali, maka manfaatkanlah waktu itu untuk melakukan hal-hal kebaikan supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang merugi. Baik Mas Ihsan, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada salah kata atau salah ucap saran Allah dan kesalahan mungkin datang dari kebodohan saya. Oke. Waalaikumsalam Mas Ihsan. Baik teman-teman, pendengar sekalian, saya dan Mas Ihsan Nurjamil undur diri. Seperti dikatakan tadi bahwa kekurangan datangnya dari kami manusia dan kelebihan hanya dari Allah SWT. Bila taufik wal hidayah, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, sami.